Ada saatnya luka yang ditinggalkan orang lain menjadi cermin bagi kita untuk belajar memaafkan. Penyesalan orang lain bukanlah beban yang harus kita pikul, melainkan pelajaran bahwa setiap jiwa memiliki perjalanan, jatuh, dan bangunnya. Memaafkan tidak selalu berarti membiarkan mereka kembali, tapi melepaskan agar jiwa kita sendiri merdeka. Dalam keheningan, ingatlah, semesta selalu memberi kesempatan bagi yang mau berubah, dan hati kita selalu punya kuasa untuk memilih kedamaian. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, jangan lupa tinggalkan jejak kebaikan dengan like, komentar, dan dukungan subscribe ke channel Titik Temu. Jadilah bagian dari lingkaran energi positif ini, lalu sebarkan video ini kepada 9 orang lainnya. Karena bisa jadi, lewat tanganmu lah, pesan sederhana ini menjadi jalan cahaya bagi hati yang sedang mencari arah. Untuk yang terpilih, ada kalanya semesta berbicara bukan dengan suara, melainkan dengan kejadian. Luka, penyesalan, kehilangan, bahkan doa yang seolah tak kunjung dijawab, semua adalah bahasa rahasianya. Hanya jiwa yang mau mendengar dengan hati yang bisa menangkap pesan itu. Dan jika engkau membaca atau mendengar pesan ini hari ini, itu bukan kebetulan. Engkau adalah salah satu yang terpilih untuk menerima pengingat ini. Terpilih bukan berarti lebih tinggi dari yang lain, melainkan dipanggil lebih dahulu untuk bangkit dari kelalaian. Seperti obor kecil yang menyala dalam kegelapan, engkau diminta menjadi cahaya bagi sekitar. Bukan dengan kesempurnaan, tapi dengan ketulusan. Ingatlah, setiap penyesalan bisa menjadi pintu masuk menuju kebijaksanaan. Setiap air mata bisa berubah menjadi doa. Dan setiap doa, meski terdengar lirih, tidak pernah sia-sia di hadapan Yang Maha Mendengar. Pesan ini untukmu. Jika engkau sedang merasa letih, jangan berhenti. Langkah kecilmu tetap berarti. Jika engkau sedang menyesal, jangan larut. Penyesalan adalah tanda hati masih hidup. Jika engkau sedang ragu, jangan takut. Keyakinan lahir bukan karena tak ada keraguan, tapi karena engkau berani melangkah meski masih ragu. Dan pada akhirnya, engkau tidak dipanggil untuk menjadi sempurna, melainkan untuk menjadi nyata. Nyata dalam kasih, nyata dalam maaf, nyata dalam tekad untuk terus memperbaiki diri. Itulah tanda jiwa yang terpilih. Untuk yang terpilih, engkau yang sampai di titik ini bukanlah kebetulan. Dalam perjalanan yang panjang, banyak jiwa yang berhenti, banyak pula yang tersesat. Namun engkau, dengan segala luka dan penyesalanmu, masih bertahan. Itu artinya ada maksud besar dari semesta, dari Tuhan, agar engkau mendengar pesan ini. Terpilih bukan karena engkau sempurna. Terpilih bukan karena engkau tak pernah jatuh. Justru engkau terpilih karena pernah jatuh berkali-kali, namun hatimu masih mau bangkit. Engkau terpilih karena ada kerinduan dalam jiwamu untuk pulang kepada cahaya. Dengarkan baik-baik. Setiap luka yang engkau alami adalah tanda bahwa hatimu mampu menampung kedalaman rasa. Setiap penyesalan yang engkau tanggung adalah bukti bahwa nurani di dalammu masih hidup. Setiap doa yang engkau ucapkan, meski penuh air mata, adalah jembatan yang tak pernah putus antara dirimu dan Sang Maha Mendengar. Maka jangan anggap dirimu kecil. Engkau dipanggil untuk lebih besar dari yang kau kira. Bahkan langkah sederhana, memberi maaf, menguatkan orang lain, atau sekadar tersenyum tulus, bisa menjadi energi yang mengubah kehidupan orang lain. Ingatlah, yang terpilih bukan mereka yang hidup tanpa cobaan, tetapi mereka yang, meski terluka, memilih untuk tidak berhenti. Yang meski jatuh, tetap bangun. Yang meski disakiti, masih mampu menyalakan cahaya kasih.
Jika engkau sampai di sini, yakinlah, ini adalah panggilan. Bangkitlah, bersihkan hatimu, dan jadilah jalan bagi orang lain untuk menemukan harapan. Karena dunia sedang menunggu cahaya yang hanya engkau miliki. Untuk yang terpilih, engkau yang disebut terpilih, jangan mengira perjalananmu akan mudah. Jalan ini memang sempit, penuh liku, bahkan kadang terasa sunyi. Namun justru disitulah rahasianya. Tidak semua orang dipanggil untuk menapaki jalan ini, karena tidak semua hati siap menerima panggilan perubahan. Tentang luka. Luka bukanlah akhir. Luka adalah tanda bahwa engkau pernah berjuang, pernah mencinta, pernah berharap. Jangan benci pada lukamu. Peluklah ia, rawatlah ia, jadikan ia saksi bahwa engkau masih hidup. Luka yang diterima dengan kesadaran akan berubah menjadi kebijaksanaan. Tentang penyesalan. Penyesalan adalah guru. Ia mengingatkan kita akan sesuatu yang pernah salah arah, agar kita tidak mengulanginya lagi. Jika engkau masih bisa menyesal, itu berarti hatimu belum mati. Gunakan penyesalan itu sebagai bahan bakar, bukan sebagai rantai yang mengikatmu pada masa lalu. Tentang pengampunan. Engkau tidak akan pernah benar-benar bebas jika masih menyimpan dendam. Memaafkan bukan berarti melupakan, bukan pula membiarkan kesalahan terulang. Memaafkan adalah memilih untuk tidak lagi mengikatkan hatimu pada racun kebencian. Bebaskan dirimu, maka semesta akan membebaskan jalanmu. Tentang kebangkitan. Yang terpilih adalah mereka yang mau bangkit. Bangkit bukan sekali, tapi berkali-kali. Karena hidup adalah rangkaian jatuh dan bangun, hingga akhirnya kita pulang dalam keadaan hati yang lapang. Kebangkitanmu, sekecil apapun, bisa menjadi cahaya bagi orang lain yang masih dalam kegelapan. Pesan ini untukmu. Jika engkau merasa sendiri, ingatlah, jiwa-jiwa terpilih seringkali diuji dalam kesunyian. Jika engkau merasa lemah, ketahuilah, kekuatan sejati lahir dari kerendahan hati. Jika engkau merasa hampa, percayalah, kekosongan hanyalah ruang yang sedang disiapkan untuk diisi cahaya baru. Engkau terpilih bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi utuh. Utuh dalam rasa, utuh dalam kesadaran, utuh dalam cinta kasih. Dan saat waktunya tiba, engkau akan sadar, semua perjalanan, semua luka, semua penyesalan, hanyalah jalan pulang menuju diri sejati dan menujunya. Untuk yang terpilih. Tanda-tanda jiwa terpilih. Tidak semua orang siap menerima panggilan jiwa. Banyak yang berjalan dalam hiruk-pikuk dunia, sibuk mengejar bayangan, lupa pada cahaya sejati di dalam dirinya. Namun engkau berbeda. Jika engkau sampai pada pesan ini, bisa jadi hatimu sedang dipersiapkan. Inilah sebagian tanda jiwa yang terpilih. 1. Merasa gelisah di tengah keramaian. Walau dikelilingi banyak orang, jiwamu sering merasa sepi. Itu karena jiwamu sedang mencari sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar pujian, harta, atau kedudukan. Gelisahmu adalah panggilan untuk kembali ke sumber. 2. PK pada luka dan kesalahan. Engkau tidak bisa begitu saja mengabaikan rasa bersalah. Penyesalanmu adalah tanda bahwa nurani di dalammu hidup. Jiwa yang mati tidak lagi menyesal, tapi jiwa yang terpilih akan menjadikan penyesalan sebagai jalan pulang. 3. Mampu memaafkan lebih dari sekali. Meski disakiti, engkau tidak bisa berlama-lama menyimpan dendam. Ada bisikan dalam dirimu yang berkata, lepaskan, agar engkau sendiri bebas. Jiwa yang terpilih tahu, beratnya memaafkan justru membuatnya semakin dekat pada cahaya.
4. Terpanggil untuk bangkit setelah jatuh. Jatuh itu biasa, tapi engkau tidak pernah betah tergeletak terlalu lama. Ada kekuatan misterius yang mendorongmu untuk bangkit lagi, meski orang lain sudah menyerah. 5. Merasa hidup untuk tujuan yang lebih besar. Kadang engkau sendiri tidak tahu apa yang sedang kau cari. Namun jauh di dalam hatimu, ada bisikan bahwa hidup ini bukan sekadar makan, bekerja, atau tidur. Ada misi, ada tujuan, ada panggilan yang lebih tinggi. Pesan untukmu yang terpilih. Jangan takut pada rasa sepi, karena sepi adalah jalanmu berdialog dengan Sang Pencipta. Jangan benci pada penyesalan, karena ia adalah guru terbaikmu. Jangan menyerah pada luka, karena dari sanalah engkau akan belajar menyembuhkan. Jangan remehkan langkah kecilmu, karena cahaya sekecil lilin pun bisa mengusir pekatnya malam. Ingatlah yang terpilih bukan berarti tanpa ujian. Justru engkau diuji lebih dalam, karena hatimu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih tinggi. Dan saat engkau menerima ujian dengan kesadaran, itulah saat sebenar-benarnya engkau berjalan di jalur para jiwa yang terpilih. Untuk yang terpilih, ujian dan jalan para jiwa terpilih. Engkau yang terpilih tidak akan berjalan di jalan yang mudah. Jalanmu seringkali berbeda dengan kebanyakan orang. Jika orang lain bisa tertawa tanpa beban, engkau justru kerap menangis dalam diam. Jika orang lain mudah melupakan, engkau malah sulit mengabaikan. Semua itu bukan kelemahan, melainkan tanda bahwa hatimu sedang diasah. Mengapa jiwa terpilih banyak ujian? Karena jiwa yang kuat tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari tempaan. Besi menjadi pedang karena ditempa api. Emas menjadi murni karena dibakar dalam tungku. Demikian pula engkau. Semua ujian bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk mengeluarkan kekuatanmu yang tersembunyi. Bentuk ujian yang sering diberikan. Kesepian agar engkau belajar menemukan sahabat sejati dalam dirimu dan dalam Tuhan. Kehilangan agar engkau belajar melepaskan keterikatan pada yang fana. Penolakan agar engkau mengerti bahwa nilaimu tidak ditentukan oleh pandangan manusia. Kegagalan agar engkau belajar bahwa jatuh bukanlah akhir, melainkan awal dari kebangkitan baru. Kekecewaan agar engkau sadar, berharap sepenuhnya pada manusia hanyalah fata morgana. Jalan jiwa yang terpilih. Jalanmu bukan untuk menjadi sempurna, melainkan untuk menjadi sadar. Sadar bahwa setiap detik adalah pelajaran, setiap orang yang hadir adalah guru, dan setiap peristiwa adalah cermin. Jalanmu menuntunmu untuk tidak sekadar hidup, tetapi benar-benar menghidupi hidup. Kekuatan jiwa terpilih. Ia mampu tersenyum meski hatinya pernah hancur. Ia mampu memberi meski pernah kehilangan. Ia mampu menguatkan orang lain meski dirinya masih belajar berdiri. Ia mampu percaya lagi, meski pernah dikhianati. Itulah yang membuatmu berbeda. Itulah sebabnya engkau dipanggil, bukan untuk menjadi kebal dari rasa sakit, tetapi untuk menjadi saksi bahwa cinta dan cahaya selalu lebih kuat daripada luka. Maka terimalah ujianmu dengan lapang dada. Jangan mengutuk jalan yang engkau tempuh, karena justru jalan inilah yang akan menuntunmu menuju puncak kesadaran. Untuk yang terpilih, tugas dan amanah jiwa terpilih. Engkau tidak dipilih tanpa alasan. Semesta, Tuhan, kehidupan, apapun nama yang engkau sebut, tidak pernah salah dalam menentukan siapa yang diberi beban, siapa yang dititipi cahaya. Jiwa yang terpilih selalu membawa amanah, meski kadang engkau sendiri tidak menyadarinya. Amanah jiwa terpilih, menyebarkan cahaya harapan. Dunia ini penuh kegelapan, keputusasaan, kebencian, ketidakpedulian.
Jiwa terpilih hadir untuk menjadi cahaya kecil yang menyalakan kembali harapan orang lain. Kadang bukan dengan kata-kata besar, tapi cukup dengan senyuman, perhatian, atau telinga yang mau mendengar. Menjadi cermin kasih. Orang lain belajar tentang cinta bukan dari buku, melainkan dari perjumpaan. Saat engkau memberi maaf, saat engkau tetap lembut meski pernah disakiti, engkau menjadi cermin kasih yang memantulkan sifat Sang Pencipta. Menjadi penjaga kesadaran. Engkau tidak bisa hidup hanya untuk dirimu sendiri. Setiap pengalaman yang engkau jalani adalah pelajaran, dan pelajaran itu bukan hanya milikmu. Engkau dipanggil untuk membagikannya, agar orang lain pun tersadar sebelum mereka terlambat. Menghidupi kebangkitan. Tugasmu bukan hanya bangkit dari luka, tapi juga menunjukkan bahwa bangkit itu mungkin. Kehadiranmu menjadi bukti nyata, bahwa meski dunia merobek-robekmu, engkau masih bisa berdiri dan berjalan lagi. Mengapa amanah itu berat? Karena engkau sedang diminta menjadi jalan bagi orang lain. Dan jalan tidak selalu nyaman, kadang diinjak, kadang dilalui dengan kasar, tapi tetap setia mengantarkan. Begitulah jiwa terpilih. Ia mungkin tidak selalu dimengerti, tapi ia tetap dibutuhkan. Pesan untukmu yang terpilih. Jangan remehkan peranmu, sekecil apapun. Jangan menunggu sampai sempurna untuk memberi kebaikan. Jangan takut salah, karena kesalahan pun bisa menjadi guru bagi orang lain. Jangan menyerah, karena kehadiranmu adalah jawaban doa bagi seseorang yang mungkin bahkan tidak engkau kenal. Tugasmu adalah menjadi pengingat. Amanahmu adalah menjadi pelita. Dan saat engkau menjalankan itu dengan tulus, semesta akan selalu membimbingmu, meski jalanmu terasa sendiri. Untuk yang terpilih, hadiah dan janji untuk jiwa yang terpilih. Engkau yang terpilih mungkin sering bertanya, mengapa aku harus menanggung ujian seberat ini? Mengapa aku harus berjalan di jalan yang berbeda? Mengapa aku harus terus bangkit, sementara orang lain terlihat hidup lebih mudah? Pertanyaan itu wajar. Jiwa yang terpilih seringkali merasa sendirian. Namun ketahuilah, setiap langkahmu, setiap air matamu, setiap luka yang engkau lalui, tidak ada yang sia-sia. Ada janji dan hadiah yang sedang menantimu di balik semua ini. Hadiah jiwa yang terpilih. Kedalaman hati. Orang biasa hanya memahami hidup di permukaan. Namun engkau diajari untuk menyelami kedalaman. Itulah mengapa engkau bisa merasakan lebih dalam, memahami lebih luas, dan mencinta lebih tulus. Kebeningan jiwa. Ujian yang engkau lalui membersihkan hatimu dari kesombongan. Engkau belajar rendah hati bukan karena dipaksa, tetapi karena engkau tahu betapa rapuhnya manusia tanpa pertolongan yang ilahi. Kekuatan yang tidak dimiliki banyak orang. Orang yang tak pernah jatuh, tidak pernah tahu rasanya bangkit. Tapi engkau, yang berkali-kali terjatuh, punya kekuatan yang tidak dimiliki banyak orang, kemampuan untuk terus berdiri, meski sendirian. Kedekatan dengan Sang Sumber. Air mata dan doa-doa lirihmu adalah jalan pintas menuju kedekatan dengannya. Seringkali, engkau merasa ditinggalkan, padahal sebenarnya engkau justru sedang ditarik lebih dekat. Peran abadi. Kebaikan kecil yang engkau lakukan bisa menjadi warisan jiwa. Kata-katamu, doamu, bahkan senyummu, bisa menjadi alasan seseorang tidak menyerah pada hidupnya. Itu adalah amal yang tak pernah padam. Janji bagi jiwa terpilih. Tidak ada luka yang sia-sia. Tidak ada tangis yang tak didengar. Tidak ada langkah yang terbuang. Semua akan kembali padamu, entah dalam bentuk kekuatan, kebijaksanaan, atau kedekatan dengannya.
Jiwa yang terpilih akan selalu dituntun, meski jalannya gelap. Akan selalu dikuatkan, meski hatinya rapuh. Akan selalu dijaga, meski ia merasa sendirian. Karena sejak awal, engkau memang dipanggil bukan untuk binasa, tapi untuk menyinari. Ingatlah, hadiahmu bukan sekadar dunia yang fana, tetapi ketenangan batin yang tak bisa dibeli. Janjimu bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk jiwa-jiwa lain yang menunggu cahaya darimu. Dan perjalananmu bukan sekadar cerita, melainkan bagian dari rencana agung yang lebih besar. Untuk yang terpilih, jalan pulang jiwa yang terpilih. Setiap perjalanan, betapapun panjang, selalu memiliki tujuan. Dan tujuan tertinggi dari semua jiwa adalah pulang. Pulang bukan sekadar kembali ke rumah fana, tetapi kembali kepada sumber segala cahaya, kepada asal muasal jiwa, kepada Dia yang tidak pernah meninggalkan. Apa itu pulang? Pulang adalah saat engkau menyadari bahwa semua pencarian di luar hanyalah pantulan. Apa yang selama ini engkau kejar, pengakuan, cinta, kekuatan, sebenarnya sedang mengarahkanmu untuk menemukan apa yang ada di dalam dirimu sendiri. Pulang adalah saat engkau berdamai dengan masa lalu, menerima keadaan saat ini, dan berserah untuk masa depan. Tanda-tanda jalan pulang. Engkau mulai lebih tenang dalam menghadapi kegagalan. Engkau lebih memilih damai daripada membuktikan diri. Engkau belajar melepaskan, meski hatimu masih ingin menggenggam. Engkau lebih sering mendengar suara hatimu ketimbang hiruk-pikuk dunia. Engkau merasakan bahwa doa bukan lagi sekadar permintaan, tapi pertemuan. Proses pulang. Jalan pulang bukan jalan lurus. Kadang engkau akan tersesat, kadang engkau kembali jatuh, kadang engkau ragu. Namun setiap kali engkau memilih untuk kembali bangkit, setiap kali engkau memilih untuk menoleh kepadanya, sesungguhnya engkau sudah melangkah di jalan pulang. Pulang adalah kebebasan. Ketika engkau pulang, engkau bebas. Tidak lagi terikat pada penilaian manusia, tidak lagi terbelenggu oleh masa lalu, tidak lagi takut pada masa depan. Pulang berarti engkau menemukan rumah di dalam hatimu, rumah yang tidak bisa diguncang oleh keadaan luar. Pesan untukmu yang sedang berjalan pulang. Jangan takut bila engkau merasa sendiri, karena jalan pulang memang sepi. Jangan khawatir bila engkau merasa rapuh, karena rapuh adalah pintu bagi kekuatan sejati. Jangan menunda langkahmu, karena setiap detik adalah kesempatan untuk kembali. Pulang bukan berarti akhir. Pulang adalah awal kehidupan yang sejati. Jiwa yang terpilih tidak sekadar menemukan jalannya, tapi juga menuntun jiwa lain untuk ikut kembali. Karena pulang tidak pernah untuk diri sendiri saja. Pulang selalu membawa serta cahaya untuk dunia. Untuk yang terpilih. Cahaya abadi jiwa yang terpilih. Setiap jiwa yang terpilih pada akhirnya akan meninggalkan jejak. Bukan jejak harta, bukan jejak nama besar, melainkan jejak cahaya. Cahaya itu tidak selalu terang benderang. Kadang hanya seperti lilin kecil yang menemani malam. Namun ketahuilah, bahkan cahaya sekecil itu mampu mengusir kegelapan. Apa itu cahaya abadi? Cahaya abadi adalah kebaikan yang terus hidup meski engkau sudah tiada. Ia bisa berupa doa yang engkau ucapkan, nasihat yang engkau berikan, pelukan yang engkau berikan pada jiwa yang hampir menyerah, atau senyum yang engkau tebarkan tanpa pamrih. Bagaimana jiwa terpilih menjadi cahaya? Dengan kesabarannya yang mengajarkan arti keteguhan. Dengan pengampunannya yang menunjukkan kekuatan hati. Dengan kesederhanaannya yang mengingatkan orang lain akan hakikat hidup. Dengan keberaniannya yang memberi contoh bahwa meski takut, langkah tetap harus diambil.
Dengan kasih-Nya yang membuat orang lain merasa dilihat, didengar, dan diterima. Mengapa cahaya itu abadi? Karena cahaya yang Engkau nyalakan tidak berhenti padamu. Ia berpindah, menyalakan hati orang lain, lalu terus-menerus berkembang. Kebaikan-Mu akan menjelma doa. Doa menjadi energi, energi menjadi jalan yang menerangi generasi setelahmu. Pesan terakhir untuk-Mu yang terpilih. Jangan pernah meremehkan satu tindakan kecil yang lahir dari ketulusan. Jangan lelah menyalakan cahaya, meski engkau sendiri sering berada dalam kegelapan. Jangan lupa bahwa meski dunia bisa melupakanmu, semesta dan Tuhan tidak akan pernah mengabaikan setiap niat baikmu. Pada akhirnya, yang terpilih akan dikenang bukan karena berapa lama ia hidup, tetapi seberapa dalam ia menghidupkan. Bukan seberapa besar ia dimuliakan, tetapi seberapa tulus ia memuliakan. Dan itulah cahaya abadi, warisan jiwa yang tidak pernah padam. Untuk yang terpilih, doa dan restu untuk jiwa yang terpilih. Engkau yang disebut terpilih, mungkin sering merasa rapuh. Mungkin engkau pernah berpikir, apakah aku mampu? Apakah aku kuat? Apakah aku pantas? Pertanyaan itu wajar. Justru karena engkau sering mempertanyakannya, engkau tetap rendah hati di hadapan hidup. Dan disinilah doa dan restu menjadi pelindungmu. Karena jiwa yang terpilih tidak berjalan dengan kekuatannya sendiri, melainkan ditopang oleh kasih semesta dan rahmat Sang Pencipta. Doa untuk jiwa yang terpilih. Semoga hatimu selalu dijaga dari kerasnya dunia. Semoga lukamu menjadi sumber kekuatan, bukan alasan untuk menyerah. Semoga penyesalanmu berubah menjadi hikmah, dan hikmahmu menjadi jalan terang bagi orang lain. Semoga setiap langkah kecilmu bernilai besar di mata Tuhan. Semoga engkau menemukan kedamaian, bahkan di tengah badai yang mendera. Restu untuk perjalananmu. Aku restui langkahmu untuk terus berjalan, meski jalan itu sunyi. Aku restui niatmu untuk memberi, meski yang kau miliki tampak sedikit. Aku restui tekadmu untuk bangkit, meski engkau sudah jatuh berkali-kali. Aku restui hatimu untuk tetap lembut, meski dunia sering mengeraskan. Aku restui jiwamu untuk pulang dengan cahaya, bukan dengan kegelapan. Ingatlah, wahai jiwa yang terpilih, doa bukan hanya tentang meminta, tapi juga tentang percaya. Restu bukan hanya tentang kata, tapi juga energi yang mengalir untuk menjaga perjalananmu. Dan engkau tidak pernah benar-benar sendiri, karena setiap doa yang tulus akan selalu menuntunmu kembali ke cahaya. Engkau adalah jiwa yang terpilih. Bukan untuk hidup tanpa luka, tapi untuk menunjukkan bahwa luka pun bisa menjadi jalan menuju cinta yang abadi. Untuk yang terpilih, doa dan restu untuk jiwa yang terpilih. Engkau yang disebut terpilih, mungkin sering merasa rapuh. Mungkin engkau pernah berpikir, apakah aku mampu? Apakah aku kuat? Apakah aku pantas? Pertanyaan itu wajar. Justru karena engkau sering mempertanyakannya, engkau tetap rendah hati di hadapan hidup. Dan disinilah doa dan restu menjadi pelindungmu. Karena jiwa yang terpilih tidak berjalan dengan kekuatannya sendiri, melainkan ditopang oleh kasih semesta dan rahmat Sang Pencipta. Doa untuk jiwa yang terpilih. Semoga hatimu selalu dijaga dari kerasnya dunia. Semoga lukamu menjadi sumber kekuatan, bukan alasan untuk menyerah. Semoga penyesalanmu berubah menjadi hikmah, dan hikmahmu menjadi jalan terang bagi orang lain. Semoga setiap langkah kecilmu bernilai besar di mata Tuhan. Semoga engkau menemukan kedamaian, bahkan di tengah badai yang mendera. Restu untuk perjalananmu. Aku restui langkahmu untuk terus berjalan,
meski jalan itu sunyi. Aku restui niatmu untuk memberi, meski yang kau miliki tampak sedikit. Aku restui tekadmu untuk bangkit, meski engkau sudah jatuh berkali-kali. Aku restui hatimu untuk tetap lembut, meski dunia sering mengeraskan. Aku restui jiwamu untuk pulang dengan cahaya, bukan dengan kegelapan. Ingatlah, wahai jiwa yang terpilih, doa bukan hanya tentang meminta, tapi juga tentang percaya. Restu bukan hanya tentang kata, tapi juga energi yang mengalir untuk menjaga perjalananmu. Dan engkau tidak pernah benar-benar sendiri, karena setiap doa yang tulus akan selalu menuntunmu kembali ke cahaya. Engkau adalah jiwa yang terpilih, bukan untuk hidup tanpa luka, tapi untuk menunjukkan bahwa luka pun bisa menjadi jalan menuju cinta yang abadi. Untuk yang terpilih, penutup agung, pesan terakhir. Wahai engkau, jiwa yang terpilih, perjalanan panjangmu sudah kau tempuh dengan air mata, luka, penyesalan, bangkit, pengampunan, hingga akhirnya menemukan cahaya yang tak pernah padam. Semua yang telah kau lalui bukan sia-sia. Semuanya adalah bagian dari rencana agung yang hanya dimengerti oleh Sang Pencipta. Pesan terakhir untukmu, hidupmu adalah amanah. Jangan sia-siakan waktu, karena setiap detik adalah kesempatan untuk memberi arti. Lukamu adalah cahaya. Jangan malu dengan masa lalumu, karena justru darinya engkau bisa menjadi penguat bagi banyak jiwa. Langkahmu adalah doa. Setiap perbuatanmu, sekecil apapun, adalah bisikan jiwa yang naik ke langit. Pulangmu adalah kemenangan. Bukan ketika engkau kaya, terkenal, atau dipuji, tapi ketika engkau bisa kembali dengan hati yang bersih. Pesan Sang Semesta untuk jiwa yang terpilih. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Dalam setiap air matamu, aku hadir. Dalam setiap kegelisahanmu, aku ada. Dalam setiap penyesalanmu, aku mendengar. Dan dalam setiap langkahmu untuk kembali, aku menuntun. Engkau adalah salah satu yang kupilih, bukan karena engkau sempurna, tetapi karena engkau mau belajar untuk kembali. Kesimpulan agung. Menjadi terpilih bukanlah gelar, melainkan perjalanan. Bukan mahkota, melainkan tanggung jawab. Bukan kebanggaan, melainkan kesadaran. Dan pada akhirnya, jiwa yang terpilih tidak akan dikenang karena apa yang ia miliki, tetapi karena apa yang ia tinggalkan. Cinta, pengampunan, dan cahaya yang tidak pernah padam. Maka berjalanlah dengan tenang, wahai jiwa yang terpilih. Jalanmu mungkin sunyi, tapi hatimu penuh cahaya. Dan saat waktumu pulang tiba, kau akan kembali dengan damai, karena kau telah hidup seturut panggilanmu. Penutupan final untuk yang terpilih. Wahai jiwa yang terpilih, bila pesan ini sampai kepadamu, itu bukan kebetulan. Ada maksud besar mengapa telingamu mendengar, mengapa matamu membaca, dan mengapa hatimu tergerak. Maka jangan biarkan cahaya ini berhenti hanya di dirimu. Sebelum kita menutup perjumpaan ini, jangan lupa tinggalkan like, berikan komentar, dan dukung dengan subscribe 99 kali semangat di channel Titik Temu. Lalu, sebarkan video ini kepada 9 orang lainnya. Bisa jadi, lewat tanganmu lah, 9 jiwa lain akan menemukan cahaya yang selama ini mereka cari. Ingatlah, setiap kebaikan kecil yang engkau sebarkan akan kembali padamu berlipat ganda, karena cahaya tidak pernah padam saat dibagikan.